Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 21 Januari 2024. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, diduga karena tidak kuat menahan beban bahan bangunan saat direnovasi, 3 unit bangunan berlantai 3 secara tiba-tiba roboh. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rekaman video amatir memperlihatkan 3 unit ruko secara tiba-tiba roboh di Jalan Sedeli, Kecamatan Medan Barat pada Sabtu malam. Pada video ini terlihat warga sekitar berkerumun melihat kondisi ruko tersebut yang roboh. Saksi mata di lokasi Bob mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul setengah 8 malam. Awalnya ia mengira ada kucing yang sedang berlari di dalam gedung tersebut. Namun saat dilihat lebih teliti terlihat pondasi gedung retak dan langsung roboh seketika. Bob menyebutkan gedung tersebut merupakan bangunan lama bekas kos-kosan dan akan direnovasi menjadi hotel. Namun karena proses renovasi bahan bangunan diletak di lantai 2, bangunan tersebut tidak kuat menahan beban dan langsung roboh. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut dikarenakan para pekerja bangunan telah meninggalkan lokasi pada sore hari. Aku langsung duduk di situ nggak tahu. Pikir juga lah suara kucing tadi. Tapi kok kasar kali suaranya, besar kali gitu. Rupanya udah longsor aja coba. Nggak tahu ini bangunan rumah di apa direnovasi. Iya, rumah lama cuman dibangun lagi. Jaga aja. Nggak ada jaga. Biar nggak berbalik. Nggak ada korban lagi. Pemirsa, polisi menangkap seorang asisten rumah tangga yang menjarah barang majikannya senilai puluhan juta. Aksi tidak terpuji tersebut turut dibantu oleh teman prianya. Seorang asisten rumah tangga ART ditangkap polisi karena nekat mencuri pakaian bermerek milik majikannya hingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun saat menggelar konferensi pers. Kasus pencurian dengan pemberatan di Polsek Medan Helvetia, Jalan Matahari Raya Medan. Identitas pelaku yakni berinisial N, warga Perbaungan Serdang Bedagai. Kasus pencurian yang dilakukan asisten rumah tangga ini terjadi di Jalan Setiabudi, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia pada Desember 2023 yang lalu. Pelaku mengambil kesempatan saat pemilik rumah sedang pergi ke gereja untuk merayakan Natal. Korban baru mengetahui barang miliknya hilang saat melihat kondisi kamar dalam keadaan pakaian berserak. Korban langsung mengecek rekaman kamera pengawas CCTV dan melihat pakaiannya telah dicuri oleh asisten rumah tangganya. Pelaku sempat mengakui perbuatannya di hadapan majikannya. Ia nekat melakukannya bersama dengan teman prianya yang membantunya membawa barang jarahannya. Akibat pencurian itu, korban kehilangan beberapa pakaian dan tas bermerek hingga mengalami kerugian mencapai 30 juta. Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan, pelaku ditangkap di kediamannya di Deli Serdang. Ya, melihat CCTV, di situ melihat bahwa PRT-nya, pembantu rumah tangganya itu ada melihat mengangkut barang-barang ini ya ke luar ke mobil. Ya, pada saat dipanggil ya mengakui pada saat itu mengakui bahwa memang ada mengambil. Tapi setelah itu karena barangnya sudah dibawa oleh temannya ya, besoknya dia melarikan diri. Pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 1 subsidiar pasal 362 subsidiar pasal 372 KUHP pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, di Kota Medan kasus pencurian kendaraan bermotor semakin menunjukkan angka yang mengkhawatirkan di Kota Medan dalam beberapa terakhir. Kapolres Tabes Medan menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap para pelaku curanmor dan menjaga kendaraan bermotor.
Aksi pencurian kendaraan bermotor yang terekam kamera CCTV hampir setiap hari terjadi di media sosial. Informasi terkait kehilangan sepeda motor akibat dicuri tampak sangat marak terjadi di Kota Medan. Bahkan dalam rekaman kamera CCTV yang tersebar di media sosial, para pelaku curanmor dengan mudah membobol kunci kontak sepeda motor serta memasuki pekarangan rumah warga untuk mengincar sepeda motor agar dibawa kabur. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun mengatakan bahwa dalam sehari ada 15 kasus pencurian sepeda motor yang dibarengi dengan jumlah laporan polisi yang masuk di Polrestabes Medan maupun Polsek jajaran. Ia menyebutkan aksi curanmor masih saja marak dan butuh perhatian, tidak hanya dari petugas kepolisian, namun juga para warga yang selama ini kerap dijadikan target oleh para pelaku curanmor tersebut. Kepada warga Kota Medan, tolong dijaga sepeda motornya, tolong dibelikan rantai dan gembok. Gemboknya yang warna kuning, bukan warna hitam. Warna kuning itu susah untuk diketok, butuh waktu untuk bisa membongkarnya kembali. Itu saja dari kami, semoga ke depan curanmor ini ya bisa berkurang ya, sehingga masyarakat juga bisa menjalankan aktivitasnya ya sehari-hari tanpa ada kerugian yang dialami oleh warga kita, warga Kota Medan. Sementara itu, Kapolrestabes menghimbau kepada seluruh warga Kota Medan agar tetap waspada terhadap keberadaan para pelaku curanmor dan mengantisipasinya dengan menggunakan keamanan ganda kendaraan bermotor, serta pihak kepolisian saat ini juga memperketat keamanan dengan patroli rutin. Pemirsa, untuk mengantisipasi serangan demam berdarah dengue DBD, masyarakat Desa Salambue Penyambungan Mandailing Natal melakukan gotong royong membersihkan pekarangan rumah dan melakukan penyemprotan untuk membasmi jentik nyamuk. Meningkatnya kasus demam berdarah dengue DBD di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah daerah menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan serangan DBD. Beberapa bulan terakhir ini wilayah Mandailing Natal diguyur hujan menyebabkan jentik nyamuk berkembang biak. Kepala Desa Sabarudin Muhammad menghimbau kepada masyarakat agar melakukan gotong royong membersihkan pekarangan rumah dan menyemprot obat nyamuk yang menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Tercatat sejak Desember 2023 yang lalu hingga Januari 2024 ini, sebanyak 21 kasus yang positif DBD, 2 orang meninggal dunia. Sehubungan juga untuk saat ini kita sama-sama dengar lagi sedang musim DBD, jadi kami libatkan semua masyarakat, kami libatkan semua aparat desa, termasuk juga partisipasi dari bapak-bapak BPD dan umumnya masyarakat. Alhamdulillah hari ini semua turut serta. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kapolres melakukan kunjungan kerja ketiga Polsek yang ada di Labusel guna memberikan motivasi kinerja kepada personel kepolisian. Dalam kunjungan Kapolres yang dilaksanakan di Aula Mapolsek Kota Pinang kemarin, selain memberikan motivasi, juga melihat langsung untuk dilakukannya pembenahan guna menunjang kinerja personel Polsek, baik kendaraan dinas, perumahan, perlengkapan senjata api, serta penambahan personel. Selain itu, Kapolres juga menyoroti banyaknya pengendara roda 2 yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, terutama penggunaan helm di Kota Pinang, sehingga perlu diberikan tindakan agar masyarakat selamat dalam berkendaraan. Kapolres menekankan bahwa TNI dan Polri harus netral menjelang pemilu. Selain itu, Kapolres juga memperhatikan terkait tertib lalu lintas masyarakat di kecamatan maupun Kabupaten Labusel akan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan helm. Untuk itu akan dilaksanakan sosialisasi terkait tertib berkendara, terutama penggunaan helm. Pak, dengan kunjungan Kapolres ke Polsek ini, Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama barang tentu hari ini dengan menerima kunjungan Bapak Kapolres Labuan Batu Selatan di Polsek Kota Pinang, kita sangat berterima kasih karena ini sebagai wujud bagaimana seorang pimpinan melihat bawahannya dan mendengar apa-apa saja yang perlu dibenahi terkait dengan kebutuhan bawahan. Disampaikan oleh Pak Kapolres. Yang pastinya penekanan beliau tadi kehadiran beliau salah satunya adalah TNI Polri dalam pemilu 2024 netral.
Ya, mungkin beliau perlu penegasan itu sehingga harus datang menyampaikan itu ke polsek-polsek ataupun mendorong semangat personil dalam melaksanakan tugas supaya lebih ikhlas untuk melayani masyarakat. Selain itu, Kapolres juga memerintahkan Kasipropam untuk melakukan pengecekan senjata api yang ada di Polsek Kota Pinang. Pemirsa, pemerintah mengundang investor pelayaran kapal Ro-Ro membuka pelayanan di rute penyeberangan Gunung Sitoli Sibolga dan juga sebaliknya. Hal ini untuk menghentikan monopoli yang berdampak terhadap mahalnya biaya transportasi laut di daerah kepulauan. Pemerintah melalui pihak Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Gunung Sitoli mendukung sepenuhnya usulan warga mengenai penambahan operator dan armada kapal angkutan transportasi laut di rute Gunung Sitoli Sibolga. Dukungan disampaikan menanggapi keluhan para penumpang yang disampaikan kepada pemerintah sejak masa mudik Natal dan Tahun Baru 2024. Bahkan saat ini sekelompok masyarakat sudah menyurati Dirjen Perhubungan Laut dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga mendesak agar beroperasinya kembali kapal milik pemerintah dan BUMN ke daerah kepulauan yang berstatus 3T Pulau Nias. Menurut Kepala KSOP Gunung Sitoli, Cakra Andreas Situmeang, perlu adanya kompetitor sehingga mengundang investor yang datang. Lebih jauh, Cakra Andreas juga mengatakan perlunya pemerintah daerah di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias turut mendukung warganya yang menyuruhkan perubahan pola layanan monopoli urusan pelayaran di daerah tersebut. Sebaiknya di suatu pelabuhan harus ada kompetitor, perusahaan-perusahaan pelayaran yang lain. Kami tidak dalam kapasitas menyampaikan itu. Namun apabila ada kompetisi, persaingan, itu akan menimbulkan pelayanan yang akan berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Itu menurut pandangan kami. Dan yang kedua, kami juga mengundang apabila ada investor yang ingin masuk ke pelabuhan Gunung Sitoli, kami mengundang. Salah seorang penumpang Putra Halawa juga mengatakan untuk persaingan yang lebih sehat dengan membuka akses bagi pihak investor lainnya. Jika hal itu dilakukan, maka keresahan para penumpang akan mahalnya biaya transportasi selama ini dapat diatasi. Agak mahal sedikit, ya. Jadi kalau naik kapal tinggi ini ya semending lah. Harga tiket kapal berapa? 170. Itu per orang? Iya. Itu belinya online atau manual? Manual. Manual ya? Oke. Selain harga tiket kapal, ada lagi kutipan di atas lain-lain? Seperti penitipan barang, ini kan banyak barangnya. Ada diminta Satu lagi. potong berapa diminta? Hitungannya berapa satu potong? Satu barang dipotong berapa ya? Iya. Bayar berapa tadi? Kalau nggak 15 tadi 10.000. Perjuangan untuk menghadirkan pihak investor pesaing urusan pelayaran transportasi laut ini diartikan sebagai upaya mendukung peningkatan usaha bisnis ekonomi yang bermuara terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan nasional termasuk pada daerah Gunung Sitoli dan Pulau Nias. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah menerima 12 laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu tahun 2024. Di antara laporan tersebut terdapat keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga ikut melakukan politik praktis.
Anggota Bawaslu Tapteng Romi Pasaribu menjelaskan 12 laporan yang saat ini dalam penanganan Bawaslu Tapteng, 3 laporan telah diselesaikan. Sementara 9 laporan lainnya hingga kini masih dalam tahap proses pendalaman. Laporan kasus pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu Tapanuli Tengah terdapat adanya beberapa oknum ASN yang diduga terlibat langsung dalam politik praktis. Anggota Bawaslu Tapteng Romi Pasaribu mengatakan laporan yang paling menyita perhatian keterlibatan ASN yang ditangani Bawaslu Tapteng. Di antaranya dugaan pelanggaran pemilu yang masih dalam pemeriksaan, yakni laporan terhadap mantan Sekda pemerintah Kabupaten Tapteng, keterlibatan lurah dan sekdes, serta beberapa oknum para kepala desa. Sementara pelanggaran lainnya terkait dengan pengerusakan alat peraga kampanye APK para peserta pemilu. Sementara dalam proses laporan, Bawaslu Tapteng membutuhkan waktu selama 14 hari kerja. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan nantinya akan diserahkan ke Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. Temuan ada beberapa, cuma lagi dalam proses tahapan, tapi yang paling banyak itu saat ini adalah laporan. Laporan ada 12 laporan, 3 sudah selesai, tinggal 9 saat ini sedang kita proses, dan ada 1 laporan juga sedang dalam masa untuk memutuskan. 2-3 hari lagi ini akan diputuskan dan akan dikirimkan ke KSN. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menetapkan pelaksanaan kampanye rapat umum masing-masing paslon Capres-Cawapres dan partai politik pengusung berlangsung 15 hari serta DPD RI 18 hari. Penyusun penetapan jadwal kampanye rapat umum peserta pemilu 2024 di Sumatera Utara dihadiri oleh Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, perwakilan Pemprov Su dan pejabat utama Polda Sumatera Utara siang tadi di Medan. Jadwal kampanye rapat tertutup di Sumatera Utara ditetapkan 6 kali pertemuan masing-masing paslon Capres-Cawapres bersama dengan parpol pendukung mulai tanggal 21 Januari hingga 7 Februari 2024. Sementara partai politik yang tidak pengusung paslon Capres-Cawapres yakni Partai PKN dan Partai Buruh bersama DPD RI dilaksanakan 18 kali pertemuan kampanye mulai 21 Januari hingga 10 Februari. Untuk titik lokasi penempatan kampanye rapat umum dapat dilakukan memanfaatkan fasilitas pemerintah maupun milik perorangan setelah berkoordinasi dengan pihak terkait. Komisioner KPU Sumatera Utara Sitori Menrova juga mengatakan untuk Sumatera Utara jadwal kampanye rapat umum kategori zona B di 33 kabupaten kota diharapkan berlangsung aman, jujur, dan adil. Sumatera Utara karena termasuk zona B dalam pelaksanaan rapat umum itu Sumatera Utara melaksanakan, dan KPU Provinsi Sumatera Utara juga sudah menetapkan jadwal pelaksanaan rapat umum mulai dengan tanggal 21 sampai dengan tanggal 7 Februari. Itu khusus untuk seluruh pasangan calon baik nomor urut 1, nomor urut 02, nomor 03 dan seluruh peserta pemilu yang mendukung maupun pengusung. Nah, terkecuali untuk partai politik itu yang buruh dan partai PKN itu kan melaksanakan juga kampanye rapat umum itu dimulai dari tanggal 21 hingga dengan tanggal 10 Februari. Pelaksanaan kampanye mulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang diharapkan masing-masing partai politik dapat menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan mahasiswa se-Kabupaten Labuhan Batu Utara tergabung dalam formula bersama siswa kelas 3 SMA laksanakan deklarasi pemilu damai tanpa ujaran kebencian maupun hoaks yang digelar di salah satu warung kopi Kota Aikanopan. Aksi ini digelar oleh puluhan mahasiswa bersama siswa SMA yang duduk di kelas 3 yang merupakan pemilih pemula sebagai bentuk kepedulian dan peran serta dari pemuda dan pelajar dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Deklarasi turut disaksikan pejabat kecamatan, komisioner KPU, staf Bawaslu dan Badan Kesbang Polinmas Labura yang sekaligus memberikan pemaparan dan arahan kepada para peserta. Ketua aksi Sandi Wibidayanan mengatakan terkait proses pra pemilu saat pemungutan suara
berlangsung, pemuda dapat menggunakan hak pilihnya secara jujur, adil, dan rahasia tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Kegiatan ini juga sebagai motivasi terlaksananya deklarasi tersebut bahwa mahasiswa sebagai garda terdepan di masyarakat mendamaikan pemilu pada tahun ini tanpa ujaran kebencian dan menangkis adanya informasi hoaks. Agenda dari Forum Mahasiswa Labura bernama Deklarasi Pemilu Damai beserta dialog publik dengan tema Pemilu tanpa ujaran kebencian dan tanpa hoax. Kita mengundang beberapa peserta, itu ada dari anak sekolah, yaitu dari kelas 3 SMA, yang mana mereka saat ini menjadi pemilih pemula. Memotivasi kegiatan pada hari ini, kami menilai kami sebagai mahasiswa sebagai agent of control. Artinya kami menjadi garda terdepan di masyarakat untuk dapat mendamaikan pemilu pada tahun ini. Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Darwin mengapresiasi kepada pengurus Formula dengan digelarnya deklarasi ini dan sangat bermanfaat untuk berlangsungnya pemilu mendatang dengan berupaya dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat hadir pada tanggal 14 Februari 2024 nantinya untuk menggunakan hak suaranya. Sangat kami apresiasi ya, KPU sangat mengapresiasi kepada teman-teman dari Formula dalam acara ini, karena ini sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan pemilu kita ke depan, bisa ikut dalam hadir pada 14 Februari nanti dengan melakukan berbagai sosialisasi. Kemarin mereka ini datang ke KPU berdiskusi, mereka menyatakan bahwa mereka ingin mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat secara langsung. Dengan adanya deklarasi tersebut, seluruh peserta berharap proses pemilu nantinya dapat berjalan sukses sesuai dengan yang diharapkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan kau? Ada Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Salah, kau sama saja kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 055995 Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat berkunjung ke berbagai situs sejarah yang ada di Kabupaten Langkat. Kunjungan ini untuk memberikan edukasi kepada para siswa sejak usia dini untuk mengenal kejayaan masa Kerajaan Langkat. Sejarah Kabupaten Langkat merupakan salah satu destinasi yang dipilih para siswa sekolah dasar untuk mengenal dan mengetahui perjalanan Kerajaan Langkat. Salah satu daerah yang sangat kental adalah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang banyak meninggalkan situs bersejarah Kesultanan Langkat.
Ragam situs bersejarah tersebut diantaranya Museum Amir Hamzah yang menampilkan artefak berharga, Masjid Ajiji serta berziarah ke Komplek Makam Sultan Langkat dan ke Makam Tengku Amir Hamzah. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan sejarah umum, namun juga untuk menanamkan rasa kecintaan kepada sejarah lokal. Selain itu, kunjungan wisata destinasi sejarah ini juga sekaligus menyambut perayaan HUT Langkat yang berarti membentuk generasi penerus yang memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap sejarah bangsa, serta melahirkan generasi yang cerdas budaya dan menghargai nilai-nilai sejarah. Salah seorang siswa, Ihsan, mengatakan bahwa sangat senang bisa berkunjung ke situs sejarah Kesultanan Langkat seperti museum, Masjid Ajiji, dan juga ziarah ke makam Kesultanan Langkat. Senang? Kemana-mana aja tadi? Jalan-jalan museum, makam kemalangan karya Ya. Sementara itu, Kepala Sekolah Sri Ida Ginting mengatakan saat ini sekolah telah memiliki kurikulum tentang sejarah. Untuk itu pihaknya sebagai guru membawa para siswa ke lokasi situs bersejarah agar mengetahui sejarah Kabupaten Langkat. Untuk itu kami membawa murid-murid kami dari sekolah supaya mereka mengenal langsung sejarah Langkat ini. Satu contohnya Masjid Ajiji, museum, kuburan. Ya, hanya dari teorinya saja mereka cara pemikirannya itu mengambang. Kalau kita bawa secara langsung, setidaknya mereka mendapatkan ilmu tersebut. Sementara itu, ia berharap dapat menginspirasi anak didiknya untuk menghargai tokoh-tokoh bersejarah serta warisan budaya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 22 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Senin 22 Januari 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat hingga terjadi di wilayah Fakfak Barat, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Sedempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 20 Januari 2024 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng barat, pantai barat Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Senin 22 Januari 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca dilantik oleh pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Sumut oleh Ketua Umum Forki Sumut Rahmatsa, pengurus Forki Kota Medan langsung membuat gebrakan dengan menggelar turnamen rentang usia bagi atlet karate selama 4 hari di Gelanggang Remaja Jalan Sutomo, Kota Medan. Pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Kota Medan menggelar rangkaian turnamen bagi atlet karate yang terdiri dari rentang usia. Kejuaraan turnamen bertajuk Forki Medan Cup ini berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 21 Januari 2024. Sebanyak 565 atlet karate yang terdiri dari 364 atlet putra dan 201 atlet putri akan dipertandingkan pada 92 kelas dan 6 kategori Best of the Best.
Kejuaraan yang diikuti ratusan atlet yang mayoritas masih berusia muda ini juga diharapkan mampu menjadi ajang pencarian bibit-bibit atlet. Ketua Forki Medan Yuni Atmaja mengatakan pihaknya melibatkan seluruh perguruan dalam turnamen ini, namun hanya 16 perguruan yang mengikuti dan mengirimkan atletnya pada ajang tersebut. Dirinya menyebutkan selanjutnya para juara turnamen ini akan dilaksanakan pemusatan latihan untuk memfokuskan pelatihan para atlet agar dapat meraih prestasi sebagaimana program pengurus Forki Kota Medan yang baru saja dilantik. Jadi ini salah satu program kita membuat event dari kelas festival sampai kelas open turnamen dari pra usia dini sampai senior, dan bertujuan untuk menjaring atlet-atlet Kota Medan khususnya karate untuk event-event dari daerah maupun dari tingkat nasional. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang atlet Iova Latestardaci mengatakan ajang turnamen olahraga bagi para atlet usia muda sebagai sarana pembinaan sangat membantu bagi perkembangan para atlet usia muda untuk mengasah kemampuan teknis berupa pukulan, tendangan, dan penerapan jurus di lapangan. Ia berharap dengan digelarnya turnamen ini selain mengasah kemampuan juga menjadi ajang silaturahmi serta kebersamaan para atlet dari berbagai perguruan di bawah naungan Forki Kota Medan. Dari sudut pandang saya yaitu sebagai atlet, khususnya di Kota Medan ini membangun orang-orang di mana mereka terhindar dari di mana yang viral sekarang itu geng motor, yaitu dan juga banyak begal. Ia berharap bahwa ajang serupa akan terus digelar secara berkelanjutan karena dinilai mampu merangsang para anak muda untuk berkegiatan positif dengan berolahraga di tengah maraknya aksi tawuran serta geng motor di kalangan anak muda. Pemirsa, batik mangrove asal pesisir Batubara semakin dikenal masyarakat luas karena selain coraknya yang menarik, bahan pewarna yang digunakan berasal dari pohon mangrove yang sangat ramah dengan lingkungan. Batik motif mangrove dan biota laut pesisir Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ini dikelola oleh ibu-ibu yang berada di kawasan hutan mangrove. Bermodal mengikuti sejumlah pelatihan dan belajar melalui media sosial, beberapa kaum ibu di pesisir Batubara Tengah mengembangkan batik dengan corak mangrove dan biota laut. Batik mangrove yang dicetak di kain katun dan viskos ini memiliki kesulitan tersendiri karena masih menggunakan peralatan manual. Meski memiliki tantangan dan menyelesaikan satu helai kain membutuhkan waktu yang lama, tidak menyurutkan semangat para pelakunya karena hasil yang sudah selesai memberi kepuasan tersendiri. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang datang untuk melihat sekaligus memesan kain batik ini untuk dijadikan bahan pakaian. Kadis Koperasi UKM Kabupaten Batubara, Rahmat Khaidir Lubis mengaku Kabupaten Batubara sejak dulu sangat mengedepankan UKM wastra lewat kain songket dan juga saat ini mendukung penuh keberadaan pengrajin batik mangrove karena limbahnya sangat ramah dengan lingkungan. Selain itu, melalui keberadaan batik mangrove dapat memperkenalkan hutan mangrove yang saat ini dijadikan sebagai objek wisata di Kabupaten Batubara. Sebagai bukti dukungan pemerintah, pengrajin akan diikutkan pelatihan di Pekalongan sehingga dapat mengembangkan batik mangrove Batubara. Banyak pelaku UMKM kita yang membuat batik, baik itu batik jumputan, batik cap, batik ekoprint. Nah, salah satunya di sini ada batik mangrove yang berada di Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Harapan saya di Hari Batik nanti di tanggal 2 Oktober, para pengrajin batik tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik buat ciri khas yang ada di daerah masing-masing hingga batik di daerah itu lebih terkenal di Indonesia, terutama di batik mangrove di Kabupaten Batubara ini. Salah seorang pengrajin batik mangrove, Sarmila, mengaku setelah menggeluti batik mangrove ini, banyak produk dari batik yang dihasilkan mulai dari shawl dan bahan pakaian. Setiap pengrajin memiliki keahlian masing-masing seperti membuat pola, cutting, hingga pewarnaan. Kolaborasi tim yang ada dapat menghasilkan batik yang menarik. Para pelaku batik mangrove berharap agar pemerintah dapat membantu mereka untuk mempromosikan hasil karya yang sudah ada. Coraknya kita pakai corak alam, ada pewarnaan alam dari kulit kayu, batang kayu, bahkan akar dan buah juga. Motifnya kita kalau nggak biota laut itu mangrove.
Harapan kita ingin lebih dikenal lagi Pak. Kita ingin dikenal keluar gimana kita itu ada di sini gitu, di Batubara ini, khususnya Partai Sejarah kita udah punya batik. Saya maunya itu dari pemerintahan, kalau mau bikin seragam, dari perkantoran atau dinas-dinas, bahkan sekolah, pingin mau di sini gitu loh Pak. Pada Hari Batik yang diperingati hari ini, para pengrajin batik mangrove di Batubara ingin agar hasil karya yang sudah ada dapat dikenal masyarakat luas. Apalagi motif yang ada memiliki ciri khas dari mangrove Batubara. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengisi waktu weekend Anda, cocok memilih wisata alam terbuka, di mana berwisata alam terbuka menjadi salah satu hal yang paling digemari warga perkotaan. Karena penatnya kesibukan dan aktivitas setiap harinya, sehingga dianggap mampu mengobati rasa lelah dan juga kejenuhan. Suara riak air dan kicauan burung membuat setiap pengunjung sangat merasakan kentalnya suasana alam terbuka di Peken Tebu yang berada di Desa Tambunan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Pengunjung yang datang biasanya akan langsung menikmati deras dan jernihnya pemandian alam Peken Tebu. Pengunjung dapat memilih banyak tempat menikmati sungai, seperti di lokasi yang hanya sedikit bebatuannya dan di lokasi yang terdapat banyak batu, hingga pada areal yang sungainya dalam dan bisa dijadikan sebagai tempat berenang. Untuk memberikan alternatif pilihan bermain air, pengunjung yang enggan bermain di sungai dapat berenang di kolam renang yang disediakan. Pengunjung juga dapat memilih pondok yang tersedia untuk menikmati jernihnya air sungai, sekaligus dapat menggunakan sebagai tempat bersantai bersama keluarga dan menyantap makanan yang dapat dipesan dari restoran yang tersedia. Di lokasi ini, berbagai aneka angle foto dapat diabadikan, seperti latar belakang sungai, hutan yang masih asri, dan aneka pondok dengan desain yang menarik. Pengelola wisata Samuel Sembiring mengatakan, wisata alam Peken Tebu menawarkan konsep wisata alam yang dikombinasikan dengan kolam renang yang representatif. Selain itu, di lokasi Peken Tebu juga dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan dan meeting bagi organisasi dan kantor. Bagi setiap pengunjung tidak akan ditambah biaya penggunaan kolam renang karena sudah termasuk retribusi masuk dan parkir. Sementara itu, bagi wisatawan yang hendak menikmati alam dengan waktu yang relatif lama, dapat menyewa penginapan yang tersedia dengan view ke sungai. Jadi wisata alam Peken Tebu ini menawarkan konsep ada pemandian alam, kita bisa mandi di sungai, kemudian kita juga menyiapkan kolam renang untuk dewasa dan untuk anak. Kita juga menyiapkan fasilitas untuk pertemuan secara grup atau meeting. Kita siapkan juga kalau mereka mau melakukan meeting bersama baik dari kantor atau dari instansi lain. Kemudian ada juga yang kita siapkan untuk penginapan. Penginapan kita siapkan juga, bisa bersama dengan keluarga atau dengan grup. Kita juga menawarkan ada HES. Wisata alam Peken Tebu menjadi alternatif bagi pengunjung dari Kota Medan karena jaraknya hanya lebih kurang 30 km atau dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 selama 60 menit. Pemirsa, akibat luapan sungai Lematang Muara Enim membuat beberapa fasilitas umum dan rumah sekolah terendam air. Terendamnya fasilitas pemerintahan seperti kantor Kades dan puskesmas pembantu pelayanan kepada masyarakat masih tetap berjalan. Kondisi air akibat luapan Sungai Lematang masih menggenangi perumahan penduduk, termasuk fasilitas pemerintahan kantor Kades Kuripan, masjid, sekolah, dan fasilitas kesehatan juga ikut terendam dengan kedalaman mencapai 1 meter.
Untuk beraktivitas, masyarakat terutama yang berada di lokasi banjir terpaksa menggunakan perahu. Kepala Desa Kuripan Yonsoni mengatakan banjir telah merendam wilayahnya sekitar 5 hari dengan rumah terdampak sebanyak 250 rumah yang dihuni sekitar 356 kepala keluarga. Untuk sementara ini, pelayanan masyarakat tetap berjalan meskipun kantor Kades kebanjiran dengan mendirikan tenda atau posko yang dibuka selama 24 jam. Sebenarnya seluruhnya terdampak, Pak. Karena walaupun tidak masuk rumah, tapi dia tetap tidak bisa beraktivitas mencari nafkah karena di sini 90% petani. Tapi biarpun di luar, kita tetap melayani masyarakat dan memang standby setiap hari, malah sampai malam di sini. Takutnya kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, baik itu keamanan maupun hal yang lain. Jadi kami 24 jam standby di kantor. Walaupun kantornya ini makanya dibuat tenda depan biar kami selalu memantau kejadian-kejadian di dalam desa. Kades menambahkan masyarakatnya sudah menerima bantuan dari pemerintah dan pihak lainnya, namun belum dibagikan kepada warga sebab jumlahnya belum mencukupi. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Musirawas membuat sejumlah ruas jalan lintas Sumatera terendam banjir. Pengendara yang melintas terpaksa menurunkan laju kendaraan agar dapat melintas. Dampak dari banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, sejumlah ruas jalan lintas Sumatera terendam banjir. Di Kabupaten Musirawas terdapat 4 titik lokasi banjir yang berada di 4 desa. Salah satunya Desa Semangut, Kecamatan Muara Lakitan. Sejumlah pengendara terpaksa menurunkan laju kendaraan agar dapat melintas. Banyak juga pengendara sepeda motor yang kendaraannya mogok akibat nekat menerjang jalan yang terendam banjir. Menurut warga, banjir tahun ini merupakan yang terparah dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Musi. Dari daerah Nganti sampai Sika banjir banyak. Banyak ya? Ada banyak. Tadi ketemu banjir juga beberapa di jalannya. Woi banyak. Banyak. Ini kenapa motor, Kak? Ini kena banjiran. Kena banjir mogok. Mogok. Ini jalur lintas, Kak ya? Ya, jalur lintas. Jalur lintas mana Kak? Ke Palembang. Dari Lubulingga. Upahnya ya untuk pemerintah ya Cak Manu Caronyo banjir ini bisa ditanggulangi. Ada 4 titik. 4 titik. Dalam, Pak? Ya lumayan juga lah. Lumayan. Ya. Ini berapa kali lewat ini? Kalau kita selama ini baru sekali ini lah. Baru sekali ini lah. Ini sering terjadi apa baru, Pak? Kalau ini dari Jakarta sendiri bakal terjadi. Oh, bisa ya? Bisa. Kondisi ini telah terjadi selama 6 hari sejak awal banjir bandang melanda Kabupaten Musirawas. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Nur Hasana, selamat sore dan sampai jumpa.